Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rifki dengan NIM 22650015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kedua pada mata kuliah manajemen proyek. Oke, fase definisi. Tujuannya yaitu untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. 3 aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek. Yang kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Yang ketiga, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan. Yang pertama, dokumen kebutuhan atau requirement document adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Yang kedua, dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Dokumen kebutuhan biasanya meliputi yang pertama pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, dan lingkup proyek. Yang kedua deskripsi umum, menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Yang ketiga kebutuhan spesifik, mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi. Yang pertama kebutuhan fungsional, menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada dalam sistem atau aplikasi. Yang kedua kebutuhan non-fungsional, menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Dan kembali lagi ke poin keempat, glosarium, kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Dan yang kelima lampiran, bisa berupa diagram, mockup, atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan kebutuhan. Selanjutnya, dokumen kebutuhan RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala, dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Yang pertama, setelah kebutuhan-kebutuhan diterapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Yang kedua, untuk membantu membuat keputusan itu, dalam suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Dan yang ketiga, sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pernyataan-pernyataan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Selanjutnya, dalam suatu studi kelayakan kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware, apa yang digunakan, dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pernyataan yang lebih penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Seperti itu. Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri,
Apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses? Atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko yang yang di luar kekuasaannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kedua pada mata kuliah manajemen proyek. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.